Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian kompetensi bidan. Ada 10 soal yang akan kita bahas bersama dan topik kita pagi ini adalah soal hukum bidan untuk topik kehamilan. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 28 tahun, G3 P1 A1, G3 P1 A0, hamil 32 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit teratur. Pertanyaannya, kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, E. 8 minggu. Kita lihat bagaimanakah pembahasannya bahwa pada kasus tersebut termasuk kehamilan normal karena pada umur kehamilan 32 minggu TFU-nya 30 cm dan tidak ada kelainan lain. Sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal bahwa jika memasuki kehamilan trimester 3, maka minimal dilakukan 2 kali yaitu sebelum umur kehamilan 36. Sesuai standar kunjungannya adalah tiap 2 minggu sekali. Dan setelah umur kehamilan 36 minggu, standar kunjungannya adalah tiap 1 minggu sekali. Sehingga pada kasus tersebut, jawaban yang paling tepat untuk rencana kunjungan ulang berikutnya adalah 2 minggu. Oke, soal berikutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, G3 P1 A1, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, Hb 11,2 gram persen. Pertanyaannya, berapakah dosis tablet Fe yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Pembahasannya bahwa pada kasus tersebut merupakan kehamilan normal karena didapatkan tanda-tanda vital normal dan Hb lebih dari 11 gram persen, sehingga tidak masuk kategori anemia. Untuk asuhan yang tepat adalah memberikan tablet Fe 1 kali 60 mg. Jadi jawabannya adalah A, 1 kali 60 mg. Oke? Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin test positif. Pertanyaannya, informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit.
B. Tirah baring. C. Penkes fisiologi kehamilan. D. Observasi dalam 24 jam. E. Penkes tanda-tanda bahaya. Pembahasannya adalah bahwa ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan itu adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Sehingga salah satunya eh, bahwa pada awal kehamilan akan mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Itu adalah sesuatu yang normal. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C, penkes fisiologi kehamilan. Oke. Soal keempat. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DCC 146 kali per menit, teratur. HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi. B. Anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil. D. Gejala preeklamsi. E. Kehamilan malposisi. Pembahasannya adalah bahwa pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Nah, jika kadar Hb 10-11 gram per sen per dl dianggap sebagai anemia fisiologis atau delusional atau pseudoanemia. Nah, jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis, itu ketika kadar hemoglobinnya kurang dari 10 gram per dl. Nah, suatu anemia patologis itu dikategorikan anemia berat atau anemia grafis jika kadar Hb-nya kurang dari 6 gram. Jadi, jawaban yang tepat pada kasus di atas itu adalah anemia fisiologis karena Hb-nya 10 gram per sen. Oke. Soal kelima. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DCC 146 kali per menit, teratur, Hb 10 gram per sen, protein urin negatif. Pertanyaannya, tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan nutrisi. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Pembahasannya adalah bahwa pada kehamilan, anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya atau kurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Karena kebutuhan zat besi dalam kehamilan itu sekitar 1000 mg. Jadi rinciannya adalah sekitar 300 mg itu ditransfer aktif untuk janin dan plasenta, 500 mg itu peningkatan massa hemoglobin, dan sekitar 200 mg itu dikeluarkan atau disekresi melalui saluran cerna, urin, dan kulit.
Jadi jumlah total 1000 mg ini pada umumnya melebihi simpanan besi pada kebanyakan wanita. Nah, jumlah untuk plasenta dan ekskresi melalui saluran cerna, urin, dan kulit itu adalah jumlah yang mutlak, wajib, selalu. Ya, yang pasti terjadi meskipun ibu berada dalam kondisi kekurangan zat besi. Itu adalah pengeluaran rutin. Sementara itu, kandungan zat besi total yang dimiliki wanita normal itu hanya sekitar 2 gram sampai 2,5 gram. Nah, jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan besi yang meningkat cepat pada trimester 3, trimester kedua kehamilan. Sehingga bila tidak ada tambahan besi eksogen atau dari luar, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit turun cukup besar pada saat terjadi hipervolume pada darah ibu, sehingga perlu tambahan besi eksogen dari luar. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut itu adalah B, memberikan suplemen tambah darah. Oke, soal ke-6. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DCC 184 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi jawabannya adalah, pembahasannya adalah bahwa denyut jantung janin pada kasus menunjukkan angka 180 lebih, 184 kali per menit. Itu menunjukkan janin mengalami fetal distress atau takikardi. Kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan dengan fetal distress itu adalah segera melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek. Nah, sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi. Itu memastikan asupan cairan, ya, resusitasi itu dengan cara memastikan asupan cairan ibu memadai dengan memberikan cairan lewat infus. Ya, ya, pernah melakukan resusitasi intrauterin itu dengan cara memastikan asupan cairan memadai dengan pemberian cairan infus. Mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring di sisi kiri. Nah, ini untuk bertujuan untuk mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh atau vena cava yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Nah, cara melakukan resusitasi intrauterin ini itu adalah dengan memastikan ibu mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, yaitu dengan cara tadi eh, dengan memastikan cairan memadai, kemudian meminta posisi ibu berbaring miring ke sisi kiri. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah melakukan resusitasi intrauterun sebelum harus melakukan rujukan. Oke, soal ke-7. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DCC 105 kali per menit, HB 11 gram persen, protein urin negatif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin.
B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek janin besar. E. Hipotensi. Kita lihat pembahasannya adalah bahwa pada kasus tersebut diagnosa gawat janin atau fetal distress itu ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala, DJJ di atas 160 kali per menit atau takikardi, di bawah 100 kali per menit atau di bawah 100 kali per menit, kemudian denyut jantung tidak teratur atau bradikardi. Maka jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah gawat janin. Ya, karena kita dapatkan beberapa tanda dari gawat janin, yaitu ibu mengatakan nyeri perut, ya nyeruk perut, kemudian DJJ 105 kali per menit, maka kemungkinan diagnosis yang bisa ditegakkan pada kasus tersebut, karena kalau anemia ringan, HB-nya 11 gram per sen, itu juga tidak pas. Kemudian kalau kehamilan normal juga tidak pas, karena perutnya nyeri sejak 2 jam yang lalu, DJJ-nya mulai turun 105 kali per menit. Ya. Kemudian kalau suspek bayi janin besar juga tidak ada data atau tanda yang mengarah ke janin besar. Kalau hipotensi itu juga tensinya masih dalam batas normal yaitu 100 per 70 mm Hg. Jadi diagnosa yang paling tepat dari 5 option tersebut pada kondisi kasus tersebut itu adalah A. Gawat janin. Oke. Soal ke-8. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 100 kali per menit, HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Pertanyaannya, bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Pertanyaannya, evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin. B. Hasil laboratorium darah. C. Perubahan tekanan darah ibu. D. Perubahan frekuensi nadi ibu. E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Kita lihat pembahasannya bahwa pada kasus tersebut dari seluruh komponen indikator hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik ditemukan beberapa kondisi yang membutuhkan pemantauan, yaitu ada keluhan sering pusing, kemudian ditemukan hipotensi, kemudian letak janin, kemudian denyut jantung janin menunjukkan pola mengarah pada bradikardi. Kadar HB ibu di atas ambang normal. Ya. Nah, dari 5 kondisi yang dialami ibu pada soal tersebut, yang harus dievaluasi segera adalah kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau komplikasi paling fatal pada kondisi ibu atau janin. Nah, dari semuanya, kondisi yang memerlukan pemantauan adalah pola pemantauan awal, pemantauan segera itu adalah pola denyut jantung janin setelah ibu memberikan oksigen pada pasien, yaitu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk. Nah, pada saat itu kan harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang harus dilakukan segera itu adalah evaluasi pola denyut jantung janin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kalau untuk hasil laboratorium darah itu perlu, tetapi tidak segera. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil laboratorium. Perubahan tekanan darah ibu itu juga perlu dievaluasi, tapi tidak segera karena itu tidak memberikan akibat fatal yang segera.
Ya. Kemudian perubahan frekuensi nadi ibu itu juga perlu dievaluasi, tetapi efek ketika itu eh, jelek itu kan tidak segera. Kemudian perkembangan keluhan pusing ibu itu juga perlu dievaluasi, tetapi tidak perlu tidak harus dievaluasi sesegera mungkin. Nah, dari semua evaluasi yang perlu dilakukan itu, yang paling harus dilakukan evaluasi segera itu adalah pola denyut jantung janin. Oke. Soal ke-9. Seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Pertanyaannya, fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. B. Deteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. E. Pencegahan emesis gravidarum. Fokus kunjungan awal pada pemeriksaan kehamilan itu adalah membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan klien. Karena pada kasus tersebut kita lihat bahwa ini adalah masih kunjungan awal ya, yang ditandai dengan pertama kali, kemudian baru amenorrhea 2 bulan ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang HCG, hasilnya positif. Nah, fokus kunjungan awal pada periksa kehamilan itu adalah membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan klien, karena itu adalah kunci awal keberlanjutan dari asuhan. Jadi jawaban yang paling tepat dari 5 opsi yang ada tersebut itu adalah membangun hubungan baik. Kalau yang pertama misalkan option A, memastikan kehamilan ibu, ini baru amenorrhea 2 bulan ya. Jadi tanda pasti hamil belum ada selain hasil HCG positif dan itu sudah dilakukan. Jadi tidak tepat jawaban A. Ya. Kemudian yang B, deteksi dini kelainan letak itu juga belum bisa dilakukan karena belum bisa diperiksa letak janin pada usia kehamilan sekian. Kemudian D, adaptasi penerimaan kehamilan itu juga tidak ada tanda-tanda bahwa pasien itu perlu hal itu karena sepertinya dari data ini adalah sudah menikah 4 bulan, melakukan hubungan seksual rutin dan berarti ini adalah kehamilan yang diinginkan ya. Berarti sudah ada penerimaan. Kemudian E, pencegahan emesis gravidarum itu juga belum perlu dilakukan karena tidak ada keluhan yang mengarah ke emesis gravidarum. Itu mungkin bisa dilakukan pada asuhan selanjutnya. Jadi jawaban yang paling tepat dari kelima opsi itu adalah C, membangun hubungan baik. Oke. Soal terakhir. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P0A0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU setinggi pusat, balotemen positif, DJJ 120 kali per menit. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin. B. Glukosa urin. C. Reduksi urin. D. Inspekulo. E. USG. Jadi kita lihat bahwa untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut itu dibutuhkan pemeriksaan HB. Karena untuk memastikan apakah pasien mengalami anemia atau tidak, karena keluhan yang didapatkan itu mengarah ke kondisi dicurigai anemia, yaitu mengeluh sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Jadi, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan itu adalah A, pemeriksaan hemoglobin. Oke, baik. Sudah 10 soal kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Ya. Semangat untuk ibu-ibu bidan pejuang UKOM. Saya yakin dengan usaha, paling tidak dengan sering terpapar tipe-tipe soal UKOM, dengan mendengarkan pembahasan soal-soal UKOM, akan membantu teman-teman bidan yang akan mengikuti ujian UKOM untuk terbiasa menganalisis soal-soal dengan tipe seperti itu. Ya, semoga semuanya lulus UKOM dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.